Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa manusia memiliki kesiapan untuk selalu berada dalam kebaikan dan juga kebenaran. Sekalipun suatu ketika hawa nafsu menjadikan lupa hingga ia menjadi binasa dan juga melenceng dari jalan hidayah. Namun demikian, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar menginginkannya untuk bertaubat. Walaupun besarnya dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya, maka insya Allah, Allah Sang Maha Pengampun akan mengampuni semua dosa dan kesalahan selagi manusia tidak mempersekutukan dengan hal apapun. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 959 dari Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, seseorang lelaki telah membunuh 99 orang. Kemudian ia telah bertanya kepada seseorang yang paling alim di antara penduduk kami. Maka ditunjuklah ia kepada seorang rahib. Ia lalu mendatang rahib itu, seraya bercerita bahwa ia telah membunuh 99 orang. Lalu bertanya, masih mempunyai kemungkinan untuk bertobat? Ternyata pendeta itu menjawab, tidak. Lalu si seraya berkata di dalam hatinya, kenapa gak saya genapin aja nih? Udah tanggung banget nih. Lalu si seraya membunuh si pendeta tersebut. Dan kini korban yang telah ia bunuh sudah mencapai cepek. Kemudian ia bertanya lagi kepada seseorang yang paling alim di atas bumi ini. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang lelaki alim. Ia pun menghadap seraya mengatakan, Syekh, saya mau tobat nih. Emang dosa apa yang telah kamu perbuat? Lalu seraya mengatakan, saya telah membunuh 99 ditambah 1 baru saja tadi. Jadi pas cepek. Apakah masih ada kemungkinan bagiku untuk bertaubat? Lalu orang alim itu menjawab, iya. Siapakah yang berhak menghalang-halangi orang untuk bertaubat? Maka pergilah kau ke kota lain. Sebab di kota sana terdapat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah bersama mereka. Dan janganlah kembali ke kotamu, karena kotamu itu kota yang sangat jelek. Lelaki itu pun berangkat hingga ketika ia telah menembus perjalanan, maut menghampirinya. Malaikat rahmat dan malaikat azab saling bertengkar, saling memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat azab menyaut, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Akhirnya datanglah seorang dalam bentuk manusia mendatangi mereka. Lalu kedua malaikat yang sedang bertengkar itu menjadikan pemutus perkara. Malaikat pemutus perkara itu berkata, ukurlah jarak antara dua kota, yaitu jarak antara tempat meninggalnya si pembunuh dengan kota asalnya dan antara dia dengan kota tujuannya. Mana di antara kedua kota itu yang lebih dekat dengan tempat meninggalnya, maka itulah bagiannya. Para malaikat itu lalu mengukur. Ternyata mereka mendapati bahwa si pembunuh itu lebih dekat ke kota yang dituju. Maka malaikat rahmatlah yang berhak mengambil ruh orang tersebut. Pada riwayat yang lain, dalam kitab As-Sahih dikatakan bahwa ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah yang baik itu. Maka ia dimasukkan dalam kelompok mereka.
Lebih lanjut riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih pun disebutkan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan daerah yang hitam itu supaya menjauh, dan memerintahkan daerah yang baik itu supaya mendekat, dan menyuruh para malaikat itu agar mengukurnya. Kemudian mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat, maka diampunilah dia. Dan pada riwayat yang lain disebutkan, dengan susah payah ia bergerak ke daerah yang baik itu. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai taubatnya seorang manusia meskipun kemaksiatan dan kesalahan yang pernah diperbuatnya begitu besar kepadanya. Namun Allah menyuruh kita agar tidak berputus asa dari rahmat dan ampunannya, sehingga ia mempertaruhkan kepada malaikat bahwa Allah membanggakan mereka dan menuntun tangan mereka yang bertaubat menuju jalan keselamatan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.